Hai semuanya, selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Agustina Vivilia Ratu, mahasiswi program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi biologi kelas 12 SMA dengan kompetensi dasar menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum pertama Mendel, yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum kedua Mendel, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan istilah-istilah dalam persilangan, yang keempat, siswa dapat menentukan persilangan pada makhluk hidup. Penasaran kan bukan? Yuk simak videonya. Hukum Mendel pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Gregor Johann Mendel pada tahun 1856. Dalam meneliti, Mendel memakai kacang kapri sebagai objek. Dari percobaan tersebut, Mendel menyimpulkan bahwa ada dua hukum pewarisan sifat, yaitu hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel biasa disebut juga hukum segregasi atau pemisahan. Prinsip dari hukum segregasi adalah gen-gen yang mengendalikan suatu sifat atau ciri tertentu akan memisah saat terjadi pembentukan gamet. Dalam hukum ini, jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Hukum pertama Mendel berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau biasa disebut persilangan monohibrid. Hukum kedua Mendel. Hukum kedua Mendel biasa disebut juga hukum pengelompokan secara bebas. Prinsip hukum pengelompokan secara bebas adalah apabila ada dua pasang alel dalam suatu persilangan, ciri atau sifat yang diberikan oleh alel akan membentuk pengelompokan secara bebas terhadap sesamanya. Dalam hukum ini, setiap sifat bisa berpasangan dengan sifat lainnya yang tidak sealel pada saat pembentukan gamet. Hukum kedua Mendel dapat dibuktikan pada persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Yang berikut persilangan pada makhluk hidup. Ada dua persilangan, yaitu yang pertama persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda yang merupakan satu pasangan alel. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum pertama Mendel karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh. Berikut ini adalah contoh persilangan monohibrid dominasi penuh. Tanaman tomat buah bulat disilangkan dengan tanaman tomat buah lonjong. Sifat bulat ditentukan oleh gen B besar dan bersifat dominan terhadap sifat lonjong yang ditentukan oleh gen B kecil. Keturunan pertama seluruhnya berbuah bulat. Jika tanaman hasil keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, pada keturunan kedua akan diperoleh tanaman tomat buah bulat sebanyak 75% dan tanaman tomat buah lonjong sebanyak 25%. Berikut adalah diagram untuk persilangan monohibrid tersebut. Tanaman buah bulat bersifat dominan. Tanaman buah bulat betina pada induk pertama memiliki genotip homozigot B besar B besar. Dengan demikian, pada saat pembentukan gamet terjadi pemisahan pasangan alel B besar dan terbentuklah satu macam gen B besar. Tanaman buah lonjong bersifat resesif. Tanaman buah lonjong jantan pada induk pertama memiliki genotip homozigot B kecil. Dengan demikian, saat pembentukan gamet terjadi pemisahan pasangan alel B kecil dan terbentuklah satu macam gen B kecil. Terjadi fertilisasi antara gamet betina B besar dan gamet jantan B kecil sehingga dihasilkan keturunan pertama filial pertama yang seluruhnya atau 100% bergenotip B besar B kecil dan berfenotip buah bulat. Filial pertama kemudian disilangkan dengan sesama filial pertama sebagai parental kedua.
Saat pembentukan gamet, setiap pasangan alel B besar B kecil berpisah. Dengan demikian, terbentuk dua macam gamet jantan, B besar dan B kecil, dan dua macam gamet betina, B besar dan B kecil. Jika keempat gamet tersebut mengalami fertilisasi, akan terjadi pertemuan silang antara keempat gamet sehingga terbentuk keturunan filial kedua yang bergenotip B besar B besar, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Genotip B besar B besar dan B besar B kecil berfenotip buah bulat, sedangkan genotip B kecil berfenotip buah lonjong. Perbandingan genotip pada filial kedua adalah B besar berbanding B besar B kecil berbanding B kecil B kecil, atau 1 berbanding 2 berbanding 1. Sementara perbandingan fenotipnya adalah buah bulat berbanding buah lonjong atau 3 berbanding 1. Yang kedua, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda yang merupakan dua pasangan alel. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum kedua Mendel karena pada saat pembentukan filial kedua, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Berikut ini adalah contoh persilangan dihibrid dominasi pendek. Tanaman tomat buah bulat batang tinggi disilangkan dengan tanaman tomat buah lonjong batang pendek. Sifat bulat ditentukan oleh gen B besar dan bersifat dominan terhadap sifat lonjong yang ditentukan oleh gen B kecil. Sementara itu, sifat tinggi ditentukan oleh gen T besar dan bersifat dominan terhadap sifat pendek yang ditentukan oleh gen T kecil. Keturunan pertama seluruhnya berbuah bulat batang tinggi. Jika tanaman hasil keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya pada keturunan filial kedua, akan diperoleh tanaman tomat dengan fenotip bulat tinggi, bulat pendek, lonjong tinggi, dan lonjong pendek dengan perbandingan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Berikut ini adalah diagram untuk persilangan dihibrid tersebut. Pada tanaman tomat buah bulat batang tinggi bersifat dominan. Tanaman tomat buah bulat batang tinggi betina pada induk pertama memiliki genotip homozigot B besar B besar T besar T besar. Terjadi pemisahan alel secara bebas sehingga B besar B besar berpisah menjadi B besar dan B besar, sedangkan T besar berpisah menjadi T besar dan T besar. Saat pembentukan gamet betina, terjadi penggabungan alel secara bebas sehingga terbentuk gamet B besar T besar. Pada tanaman tomat buah lonjong batang pendek bersifat resesif, tanaman tomat buah lonjong batang pendek jantan pertama memiliki genotip B kecil B kecil T kecil T kecil. Terjadi pemisahan alel secara bebas, yaitu B kecil berpisah menjadi B kecil dan B kecil, sedangkan T kecil berpisah menjadi T kecil dan T kecil. Saat pembentukan gamet terjadi penggabungan alel secara bebas sehingga terbentuk gamet B kecil T kecil. Kemudian terjadi fertilisasi antara gamet betina B besar T besar dan gamet jantan B kecil T kecil sehingga dihasilkan keturunan pertama yang seluruhnya atau 100% bergenotip B besar B kecil T besar T kecil dan berfenotip buah bulat batang tinggi. Filial pertama kemudian disilangkan dengan sesama filial pertama sebagai parental kedua. Saat pembentukan gamet, setiap pasangan alel memisah dan bergabung secara bebas dengan alel bukan pasangannya. Dengan demikian akan terbentuk 4 macam gamet jantan, yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil, dan 4 macam gamet betina yaitu B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, dan B kecil T kecil. Jika keempat pasang gamet tersebut mengalami fertilisasi, akan terjadi pertemuan silang antara mereka sehingga terbentuk keturunan filial kedua dengan 9 macam genotip dan 4 macam fenotip. Perbandingan genotip pada filial kedua adalah B besar, T besar berbanding B besar,
T besar T kecil berbanding B besar T kecil berbanding B besar B kecil T besar berbanding B besar B kecil T besar berbanding B besar B kecil T kecil berbanding B kecil T besar berbanding B kecil T besar berbanding B kecil T kecil atau 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1. Sementara perbandingan fenotipenya adalah bulat tinggi berbanding bulat pendek berbanding lonjong tinggi berbanding lonjong pendek, atau 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1.